Kayaknya kalau bagi investor saham, kabar produksi kendaraan berteknologi listrik di Indonesia lagi sering banget kedengeran. Memang sih, pastinya semua orang bakalan antusias banget dengan namanya teknologi yang tergolong baru. Makanya, semua orang pada seru banget ngomongin kehadirannya di Indonesia, termasuk bagi para investor. Pastinya jadi ikut-ikutan ngomongin pemberitaan ini. Tetapi bukan cuma tentang teknologinya, melainkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di balik layar yang turut bekerja menghadirkan kendaraan berteknologi listrik di Indonesia. Untuk itu juga, kita akhirnya mutusin untuk ngasih pembahasan mengenai hal serupa. Selamat datang di channel ID Investing. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka gak ketinggalan informasi terbaru dari tim kami. Jadi sekarang langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Pertama pastinya perusahaan manufaktur otomotif itu sendiri. Di bursa sendiri ada beberapa emiten otomotif seperti ASI atau Astra International, Auto, Astra Auto Parts, IMAS, Indomobil Sukses Internasional, GJTL, Gajah Tunggal, dan masih banyak lagi. Untuk spesialisasi tiap emiten, kamu bisa lakukan riset sendiri ya. Tapi di sini inti pembahasannya adalah pastinya untuk memproduksi sebuah kendaraan berteknologi listrik, emiten-emiten tersebut bakalan ikut ambil bagian untuk ikut serta turut meramaikan bursa otomotif. Dengan harapan sambutan baik dari masyarakat, pastinya growth harga juga mungkin terjadi di sini. Coba kita lihat sekilas tren harga dari ASI. Pada saat ini masih berada pada tren pergerakan bullish atau fase kenaikan. Buat para long-term investor, saham ini cocok banget jika mau di-hold dalam jangka waktu tertentu, karena masih didukung oleh fundamental yang bisa diandalkan. Kalau untuk para trader, mungkin kamu bisa memilih emiten saham yang cenderung bergerak lebih aktif. Nah, kalau tadi pertama kita sudah bahas mengenai emiten manufaktur otomotif, selanjutnya adalah emiten penghasil nikel. Nah, kenapa nikel secara spesifik? Karena salah satu komponen dasar penyusun baterai kendaraan listrik ialah nikel. Di bursa saham Indonesia sendiri beberapa emiten penghasil nikel, antara lain ada ANTM, Aneka Tambang, Inco, Vale Indonesia, dan HRUM, Harum Energi. Nah, komponen baterai ini sangat penting, seperti nyawa dari kendaraan listrik itu sendiri. Karena untuk kendaraan listrik pastinya mengandalkan energi listrik yang disimpan di baterai. Tidak menggunakan campuran bahan bakar seperti mobil-mobil hybrid yang sudah tersedia di pasaran sekarang ini. Salah satu emiten yang cukup banyak pembicaraannya adalah ANTM atau Antam. Untuk pembahasan spesial Antam ada sendiri videonya. Nah, kalian bisa nonton di video yang satu ini. Tapi setelah video ini selesai ya, pesan kami sih mungkin kalian bisa lirik-lirik emiten yang lain juga selain Antam. Karena pastinya, jika sebuah saham sudah berada di titik jenuh beli, bisa saja harganya mengalami sedikit koreksi. Nah, pastinya investasi yang kamu lakukan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, supaya tidak salah strategi. Dan untuk sektor terakhir, yang menurut kami juga menarik dan banyak diperbincangkan, ialah sektor emiten penghasil batu bara. Kenapa batu bara? Sederhananya, untuk mengisi ulang baterai kendaraan listrik, itu memerlukan energi listrik. Dan di Indonesia sendiri, PLTU batubara masih menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak digunakan. Jadi masih menarik untuk memperhatikan emiten seperti PTBA, Bukit Asam, Adaro Energi, dan ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Sekilas saja kita bahas sedikit mengenai salah satu emiten PTBA, Bukit Asam. Sejak akhir tahun, harga saham ini bergerak cukup banyak dari tingkat 2000-an ke tingkat 3000-an. Untuk sekarang sih ada pada harga 2500-an, tetapi tetap aja masih sangat menarik untuk diperhatikan dalam jangka panjang. Nah, secara general pastinya bukan cuma soal persahaman aja yang mendapat dampak baik dari kehadiran kendaraan listrik.
Secara general, harapannya emisi gas buang yang membahayakan bumi kita juga bisa berkurang sedikit. Nah, semakin lama, pasti sebuah teknologi itu akan diadaptasi secara luas oleh masyarakat. Tinggal kita, sebagai investor, bisa memperhitungkan waktu yang tepat untuk dapat masuk ke sebuah tren yang tergolong baru. Nah, sebelum kamu putusin buat ambil beberapa emiten tadi untuk masuk ke portofolio kamu, pastikan kamu punya analisis dan punya trading plan yang jelas. Supaya bukan cuma ikut-ikutan tren semata, tetapi benar-benar memahami tren tersebut. Dan juga, jika kalian ingin dapat update-update harian dari kami, pastikan kalian udah follow akun Instagram kami di @id.investing. Salam sukses! Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.